persaingan di Bundesliga sebenarnya sudah semakin seru, tapi ada satu klub yang bikin semua jadi monoton. Bayern Munchen, mereka mempunyai kebiasaan merekrut pemain top dari rivalnya. Bahkan pelatih dari Bayern Leverkusen kini jadi targetnya. Saat Leverkusen tampil bagus, Bayern terlihat gelisah dengan posisi kedua mereka. Tapi kebiasaan mereka ini bikin banyak orang bertanya-tanya tentang keadilan dalam Bundesliga. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Bayern Munchen telah lama dikenal sebagai salah satu klub sepak bola paling dominan di Bundesliga Jerman. Namun di balik kesuksesannya ada kontroversi yang melekat. Kecenderungan klub ini untuk membajak pemain dari tim-tim rival yang telah memicu berbagai perdebatan di dunia sepak bola. Dalam sejarahnya, Bayern Munchen telah berhasil merekrut sejumlah pemain bintang dari klub-klub pesaingnya. Nama-nama seperti Michael Ballack, Roberto, Lucio, Miroslav Klose, dan masih banyak lagi. Melihat daftar nama-nama barusan, kian kuatlah alasan orang-orang untuk mengecap Bayern Munchen sebagai klub yang hobi membajak pemain dari tim lain, merusak Bundesliga, menggembosi saingan, dan seterusnya. Jose Mourinho pernah mengkritik keras kebijakan Bayern Munchen dalam merekrut pemain dari rival-rivalnya. Ia bahkan menyatakan bahwa Bayern telah berhasil memenangkan gelar Bundesliga bahkan sebelum musim dimulai karena kehebatan mereka dalam membajak para pemain top dari tim-tim rival. Kritik terhadap Bayern Munchen tidak hanya berasal dari luar. Beberapa penggemar dan analis sepak bola Jerman juga merasa bahwa kebiasaan klub ini merusak persaingan di Bundesliga. Mereka menganggap bahwa Bayern Munchen dengan sumber daya finansial dan daya tariknya memiliki keunggulan yang tidak adil dalam merekrut pemain dari klub-klub lain. Namun di balik kontroversi ini, ada yang berpendapat bahwa Bayern Munchen hanya menggunakan strategi yang sah dalam meraih kesuksesan. Mereka menjalankan bisnis sepak bola mereka dengan cerdas, memanfaatkan kesempatan untuk merekrut pemain-pemain berkualitas demi meningkatkan performa tim mereka. Ketika Bayern Munchen melanjutkan kebiasaannya dalam membajak pemain dari klub rival, dampaknya tidak hanya terasa di level persaingan, tetapi juga secara langsung memengaruhi performa klub yang menjadi korban. Seperti contoh pada musim panas 2002, Bayern Munchen membuat gebrakan besar dengan merekrut dua pemain kunci dari Bayern Leverkusen, Michael Ballack dan Roberto. Pada saat itu Leverkusen baru saja menyelesaikan musim luar biasa dengan menjadi runner-up di Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Kedua pemain tersebut merupakan tulang punggung tim Leverkusen selama pencapaian tersebut. Namun setelah kepergian Ballack dan Roberto, performa Leverkusen langsung merosot drastis. Musim berikutnya Leverkusen bahkan hanya mampu finish di posisi ke-15 di Bundesliga, hanya satu tingkat di atas zona playoff degradasi. Hal ini menunjukkan betapa signifikan pengaruh kepergian pemain kunci dalam dinamika sebuah tim sepak bola. Dalam kondisi seperti itu, Bayern masih sempat-sempatnya mengambil aset Leverkusen. Bek asal Brasil Lucio mereka bawa ke tanah Bavaria. Inilah pemain terakhir yang direkrut Bayern karena musim-musim berikutnya Leverkusen terkesan enggan menjual pemain ke Die Roten. Namun dampak dari kepergian pemain-pemain kunci tersebut telah membuat bekas klub mereka mengalami kesulitan dalam menjaga kualitasnya. Kritik terhadap Bayern Munchen semakin membesar karena kebiasaan klub ini bukan hanya merugikan klub-klub pesaingnya, tetapi juga merusak daya saing Bundesliga secara keseluruhan. Polemik tentang keadilan dalam persaingan sepak bola semakin memanas, dengan sebagian orang menganggap tindakan Bayern Munchen sebagai manipulasi pasar transfer yang tidak fair. Musim 2023-2024 telah menjadi momen yang menarik bagi para penggemar Bundesliga. Dengan munculnya Bayern Leverkusen sebagai kuda hitam yang membuat gebrakan menarik.
Bayern Leverkusen yang dulu menjadi korban kepergian pemain-pemain kuncinya ke Bayern Munchen kini berbalik menjadi penantang serius untuk merebut gelar juara Bundesliga. Saat ini Leverkusen menempati posisi puncak klasemen sementara dengan 64 poin dari 24 pertandingan. Unggul 10 poin dari Bayern Munchen yang berada di peringkat kedua dengan 54 poin. Kehadiran Leverkusen sebagai pemimpin klasemen telah memberikan warna baru dan ketegangan yang menarik dalam persaingan Bundesliga. Bayern Munchen yang biasanya mendominasi kompetisi dengan kekuatan dan keunggulan mereka kini harus bekerja keras menghadapi tantangan yang datang dari Leverkusen. Bahkan musim ini Leverkusen belum terkalahkan, menciptakan ketegangan yang lebih tinggi dalam persaingan juara. Kisah ini mengingatkan kita pada masa lalu, di mana Borussia Dortmund pernah menjadi gangguan serius bagi dominasi Bayern Munchen di Bundesliga. Di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp, Dortmund berkembang pesat dan memberikan persaingan yang sengit bagi Bayern. Saat Bayern Leverkusen muncul sebagai pesaing serius untuk merebut gelar juara Bundesliga, Bayern Munchen seolah-olah sudah mulai merasa terancam. Klub yang biasanya berada di puncak klasemen kini harus menghadapi situasi yang tidak biasa dengan berada di peringkat kedua. Namun kebiasaan Bayern Munchen dalam mengatasi tantangan seperti ini tampaknya selalu melibatkan taktik kontroversial yang merugikan liga secara keseluruhan. Sejak dulu Bayern terkenal karena kecenderungannya untuk merekrut pelatih atau pemain kunci dari tim-tim rival yang mengganggu dominasinya. Beberapa rumor transfer terbaru menunjukkan bahwa Bayern tengah mempertimbangkan untuk merekrut Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Alonso telah melakukan pekerjaan luar biasa di Bayern Leverkusen. Dengan filosofi permainannya yang jelas mampu mengubah tim menjadi kekuatan di level atas. Meskipun Alonso telah menyatakan fokusnya pada pengembangan Leverkusen saat ini, namun sulit untuk menolak ketertarikan dari klub sebesar Bayern Munchen. Kemungkinan Alonso tertarik untuk menangani Bayern di masa mendatang tidak bisa diabaikan, mengingat ambisi dan prestis yang terkait dengan klub tersebut. Kembali ke pola yang sama, Bayern Munchen tampaknya siap untuk mengambil langkah-langkah ekstrim demi mempertahankan dominasinya di Bundesliga. Dominasi Bayern Munchen dalam Bundesliga selama 11 tahun terakhir memang mencerminkan keunggulan yang luar biasa dalam kompetisi tersebut. Kehadiran mereka sebagai kekuatan utama tidak hanya menyoroti kualitas permainan, tetapi juga mengungkapkan minimnya rival yang mampu menantang mereka secara konsisten. Kekuatan finansial dan prestis klub membuat Bayern Munchen menjadi destinasi menarik bagi pemain dan pelatih top. Dengan menjanjikan trofi dan gaji yang menggiurkan, Bayern seringkali berhasil menarik pemain atau pelatih kunci dari tim-tim rival. Namun keunggulan Bayern yang tak tertandingi ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam kurangnya ketegangan dan kejutan dalam persaingan Bundesliga. Minimnya rival yang selevel membuat kompetisi kurang menarik bagi sebagian penggemar yang menginginkan persaingan yang lebih ketat dan dinamis. Kehadiran Xabi Alonso dalam rumor transfer ke Bayern Munchen menciptakan harapan bagi banyak penggemar netral untuk melihat keberagaman dan persaingan yang lebih seimbang dalam Bundesliga. Keputusan Alonso untuk tetap di Bayern Leverkusen bisa menjadi langkah positif dalam mengembalikan ketegangan dan daya tarik kompetisi. Sementara dominasi Bayern Munchen menunjukkan keunggulan klub tersebut, penting untuk mempertimbangkan kembali keseimbangan persaingan dalam liga demi menjaga daya tarik Bundesliga sebagai salah satu kompetisi sepak bola teratas di Eropa. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.